Halo Sobat BSB, kembali lagi di podcast BSB episode ke-6. Yeay! Kenalin, aku Tiara dari Fakultas Peternakan Angkatan 2020. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih. Aku bakal ditemenin sama temen aku, yaitu... Hai semua, ketemu lagi sama Halo, aku, Dir. Aindira dari Divisi Humas 2020. Halo Sobat BSB. Halo, gimana Dir? Liburan 3 bulan udah ngapain aja? Liburan aku cuma nonton, makan, sama tidur, sama ikut iseng beberapa webinar sih. Kalau kamu gimana nih, Ti? Kalau aku kurang lebih sama ya, tapi aku kemarin sempat ikut volunteer juga, ya kurang lebihnya selesainya sama sih. Wah, Makan seru tidur ikut banget main. ya. Benar-benar seru Oke, banget. tapi nih Dir, kita kali ini podcastnya nggak cuma berdua, kita bakal ngajak dua teman kita lagi, yaitu Kak Ocit dan Kak Sali. Yeay. Halo. Halo Halo, Kak. Kak. Halo. Gimana nih kabar kalian semua? Baik. Gimana nih Kak kabarnya? Ya, Boleh. mari kita saling menanyakan kabar ya. Ya, Aku baik kok. Makasih loh udah Alhamdulillah ditanyain. aman sentosa, damai sejahtera. amin. Alhamdulillah. Sehat selalu, semoga amin ya, amin. Nah, ini sebelum kita Boleh. ngobrol lebih jauh nih, boleh nih kakak-kakak memperkenalkan diri ke Sobat BSB yang lagi nonton nantinya nih. Oh, Siapa oke. dulu Siapa nih? duluan Kak nih? Syali dulu deh, Kak Syali. Oh, Oke, Kak Sali aja aku. dulu, yang lebih tua, dipersilakan. Aduh, jangan gitu dong, kan jadinya enak. Oke, halo semuanya. Namaku Saliha, aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2018. Di sini aku dari divisi PSDM. Salam kenal semuanya. BTW manggilnya Sali aja dong. Enak banget kayak dipanggil Kak. Aku berasa menua. Oke. Oke. Nah, Oke, terus oke, silakan. aku ya. Selamat malam, nama aku Rosid Abdullah Putra. Biasa panggil Ocit aja deh, nggak usah pakai Kak juga, nggak apa-apa. Eh, aku dari Fakultas Peternakan angkatan 2019. Di sini aku dari divisi peralatan. Oke. Jadi manggilnya ini ya, Ocit aja gitu. Oke. Oke. Sama Aja. Syali berarti ya kita panggilnya. Nah, topik hari ini tuh kita bakal ngomongin social life di UB sama pengalaman organisasi yang pernah dijalanin kakak-kakak ini nih, maksudnya Kak Syali sama Ocit nantinya nih. Ya, Gati? Iya, bener banget. Oke, tanpa lama-lama lagi, aku mulai aja nih ya langsung. Kita kan dari awal maba nih sampai hari ini tuh masih online gitu kan. Jadi semuanya tuh tahunya dari online juga. Nah, ada beberapa orang yang bilang katanya kalau anak UB itu sebenarnya hedon-hedon gitu. Itu gimana? Waduh. Gimana, Gimana, Cit? Kak? Kenapa nih? Kenapa sih anak UB tuh dikata hedon sama orang-orang? Ini paling Nggak sering tahu. sih. Aku dengernya juga, apa ya, aku dengernya sering banget. Jadi, kebetulan aku itu pernah jadi anggota ILMPI Wilayah 5, itu kayak, apa ya, organisasi yang satu jurusan gitu, tapi di wilayah tertentu. Aduh, jelasinnya gimana dah. Jadi itu kayak organisasi kumpulan BEM psikologi gitu di wilayah 5, itu wilayah Jawa Timur, Bali. Itu pas mereka tahu aku anak UB, mereka pada bilang, "Oh, ini yang univnya hedon itu ya?" Terus aku kayak, "Aku nggak pernah dengar kan sebelumnya." Itu pertama kali aku dengar kalau UB itu ternyata terkenal dengan hedon. Terus aku langsung kayak, "Hah, hedon? Hedon? Gimana ceritanya?" Aku beneran nggak tahu sih sebelumnya. Tapi dari obrolan mereka katanya anak UB itu hedon-hedon. Nah, aku juga nggak ngerti sih ceritanya gimana. Tapi mungkin Ocit bisa jelasin, Cit, dari pengalaman, Cit. Pengalamanku sendiri ya. Kalau dari yang pernah aku rasain, hampir sama kayak Mbak Sali. Jadi kalau tiap kali ngomong sama temen gitu di luar kampus, kecil-kecil aja biasanya di kampus sekitar UB juga. Kalau misalnya ngenalin diri itu
oh anak UB ya, wah dan berarti ini berarti terus Kata ini nggak sih, Cit? UB singkatannya dari Universitas Borjuis. Iya, Cit. Pernah denger itu nggak? paling sering tuh. Kita borjuis dari mana coba? Saya tuh sering banget denger kayak gitu, cuman jujur aku nggak pernah tahu sih itu kenapa, asal mula itu kenapa ada sebutan itu, aku nggak pernah tahu sih. Jadi mungkin nanti kita cari tahu sama-sama kali ya. Oh, boleh, itu aku boleh. masih belum bisa jelasin. Boleh. Berarti, Berarti udah. Berarti artinya Berarti itu gak bener ya? ya, berarti itu bohong ya atau hoax gitu ya. Oke. Wah, kita nggak bisa uji validitas sih. Jadi kita nggak tahu itu benar atau enggak. Tapi kita sih nggak ngerasa gitu nggak sih, Cit? Mungkin Ya udah, biasa kalau aja. mungkin kalau hedon-hedonnya kayak gitu ya tergantung mahasiswanya sih. Kalau ada mahasiswa yang biasanya di kota metropolitan terus pindah ke Malang, ngeliat di Malang, wah murah-murah, terus ngabisin duitnya banyak banget. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang udah terbiasa, ini penjelasan murah. paling rasional sih sejauh ini. Kalau gitu berarti tergantung mahasiswanya ya, berarti nggak Ya, bisa samaratakan gitu. Generalis. bener. Oke, Bener lanjut banget. ya. Nah, Kak Syali sama Coach Cit pernah gak nih punya pengalaman organisasi sebelum ikut BSB? Entah di mungkin pas SMA dulu atau sekarang masih ikut dua atau gimana? Coba diceritain dulu nih dari Coach Cit dulu deh. Tadi udah Kak Syali. Oke, untuk pengalaman organisasi mungkin pas SMA lumayan banyak banget sih. Aku dulu pas SMA pernah ikut organisasi MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Kemudian di situ juga aku juga dapat tanggung jawab buat jadi ketua juga pas MPK di sekolahku dulu. Terus aku juga ikut organisasi pramuka. Di situ juga sama, aku juga dipertanggungjawabkan jadi pradana atau ketua pramuka untuk yang bagian laki-lakinya. Terus aku juga pernah ikut paskibra, yang pas itu di paskibra kecamatan, sama ikutan basket. Nah, untuk kuliah ini cuma ikut 2 organisasi doang sih. Cuma ikut BS sama ikut home band di Fakultas Peternakan Kandang Musik. Kurang lebih itu. Boleh nih Kak Syali juga ikut bercerita tentang organisasi-organisasinya. Aku malu sih, soalnya apa ya, agak beda jauh nih sama Ocit. Ocit itu banyak banget nih pengalamannya. Jadi nanti kalau kalian pengen nanya-nanya, nah Ocit aja deh. Kalau aku kayak pas SMA, SMP tuh nggak berapa aktif sih anaknya, emang cenderung pasif. Nah aku tuh mulai lumayan ikut ya kegiatan itu pas kuliah, emang pas maba itu aku ikut pertama kali ini staf mudanya himpunanku. Kita bilang staf muda itu kayak staf magang. Kita bilang staf muda itu sekitar 3 bulan. Terus aku lanjut jadi staf ahli di divisi yang sama di himpunan. Terus aku join BS, terus apa ya? Terus aku ikut yang aku bilang tadi LMPI wilayah 5, itu yang organisasi perkumpulan BEM-nya psikologi di wilayah Jawa Timur dan Bali. Terus sekarang kegiatannya apa ya? Masih BS, masih BS dan lagi magang sih gitu kebetulan. Dan jadi volunteer di salah satu biro psikologi, terus juga jadi staf di salah satu biro psikologi di Jogja. Wow, Cuman karena online jadi bisa remote work from home. Bener. Keren banget ya. Keren banget ya. Berarti sekarang Kak Ocit ikut 2 organisasi ya, dan Kak Syali organisasinya kayak banyak banget nih yang sekarang diikutin. Nggak kehitung tadi ada berapa. Oke. Enggak sebanyak itu juga sih sebenarnya. Nah, kalian gimana? Kan aku nggak ada yang mau cerita. Aku pengen tahu nih, maba sekarang kegiatannya apa Sama aja nih. Kak Cicit? Kira-kira ikut organisasi apaan selain BS? Masih ikut BS doang sih kalau dari aku. Kalau Muti gimana, Tiara? Kalau aku sih sekarang aku ikut 2 sih, yang organisasi bahasa Inggris, UKM bahasa Inggris yang di fakultas,
sama BSB. Gitu. Oh, Gitu. seru banget. Pada ikutan ini nggak Kampus Merdeka? Enggak, aku nggak ikut karena aku nggak Enggak tahu sih. awalnya kayak kok tiba-tiba Ikutan. rame nih. Ih keren banget, ikut di mana tuh kau Cip? Gimana tuh ceritanya, Cip? Aku kemarin coba-coba daftar ke KMMI, ke Universitas Ahmad Dahlan. Di situ aku ikut short course ya, lebih ke short course sih. Jadi short course konservasi hewan eksotis dan budidaya kambing peranakan Etawa. Ih, lucu banget. Keren banget. Kursnya lucu banget. Iya, Ingat seru deh, ya. gemes. Itu Udah pada aku mulai belum, nyoba-nyoba Cip? gitu doang. Udah mulai belum, Cip? Udah, sekarang lagi UTS-nya. Udah UTS. Oh, jadi ada ujian-ujiannya juga ya, bukan cuman. Ya, ada ujiannya. Oh, keren banget. Oh, Wow. tidak semerdeka itu ya, ternyata masih ada ujian. Oke, merdeka. Kita datang aja gitu, belajar aja. Nggak ada ujian. Kampus merdeka yang tidak merdeka. Benar nggak merdeka? Oke. Kalau tadi kan udah disebutin nih ya, Kak, organisasinya apa aja. Nah, kalau suka duka pas ngatur waktu organisasi kuliah pas offline sama pas online itu apa bedanya? Boleh diceritain mungkin dari Kak Salih? Oke. Mungkin kita mulai dari yang offline dulu ya. Itu tuh lebih banyak makan waktu. Karena kita kan harus mobilisasi banget kan. Kita harus mobilisasi. Terus waktunya tuh nggak se-fleksibel online gitu. Nah, pernah kejadian itu pas open house Rabrau. Waktu itu aku diamanahin jadi couple. Itu tahun berapa ya? Ya, pas semester berapa ya? 3 ya? Oke ya, pas masih offline lah gitu. Itu aku megang 2 proker open house Rabrau yang untuk UKM, bukan yang gedenya, yang UKM ya, punya ABS, terus sama di jurusan aku apa ya itu? Oh, ini welcoming staff magang gitu. Nah, itu waktunya bersamaan dan persiapannya itu juga di hampir yang bersamaan. Itu lumayan challenging sih. Soalnya kan harus mobilisasi banget nih, harus rapat sama BS, harus rapat sama mereka, dan kegiatan-kegiatan lainnya juga ada gitu loh, belum lagi tugas kuliah. Nah, itu benar-benar muter otak banget buat bagi waktu, karena selain kita ngutamain kegiatan, kita juga ngutamain diri sendiri dong. Kita nggak boleh yang sampai harus kecapean banget karena bisa ngedrop juga kan. Jadi waktu itu aku milih prioritas kayak misalnya ada 2 kegiatan yang jadwalnya barengan nih di jam 9 malam misalnya, nggak malaman di jam 6 misalnya, jam 6 malam itu aku milih yang paling besar tupoksi aku waktu itu. Misalnya waktu itu di BS kita cuman bakal ngerancang bootnya aja tuh, kayaknya kalau nggak ada aku juga nggak apa-apa, masih bisa koordinasi, aku masih bisa naruh ke temen aku. Nah, aku ke jurusan aku, ke rapat jurusan aku yang butuh perhatian lebih gitu. Jadi itu sih, waktu itu aku lebih milih ke yang mana nih tanggung jawab aku yang paling besar, ya aku datengin yang itu. Kalau misalnya mereka ngadainnya di waktu yang bersamaan gitu. Kalau selebihnya, ya pinter-pinter bagi waktu aja sih gitu. Dan apapun yang terjadi harus tetap koordinasi sih menurut aku, karena kita nunggu orang tuh nggak enak gitu loh. Kalau misalnya kita datang telat, padahal kita emang punya kegiatan nih yang mendesak, jadi kita harus datang telat, ya udah ngomong aja gitu, biar mereka juga sama-sama enak, sama-sama tahu gitu. Jadi nggak yang merasa saling terkhianati, ya kan sih telat, kita udah nunggu dari tadi, kan pasti ngedumel dong hal-hal kayak gitu. Nah, jadi waktu itu aku banyaknya ngomong sih, kalau misalnya aku telat aku ngomong, terus kalau misalnya aku nggak bisa aku ngomong, dan cari hal lain yang bisa nutupin hal itu gitu. Jadi nggak serta-merta karena di sana kegiatan udah main ninggalin aja, enggak tuh. Lebih challenging sih kalau yang offline, tapi lebih seru, aku seneng aku lebih seneng sih. Nah, kalau yang online itu
fisik sih nggak capek ya, tapi secara mental aku berasa capek banget. Kadang tuh ada kegiatan webinar misalnya harus nyambi sama kegiatan kelas yang mendadak jam ganti gitu. Jadi kayak kadang double device itu kayak multitasking online tuh gak enak banget. Bener-bener ya memudahkan tapi kadang tuh capek banget ternyata. Dan capeknya tuh bukan capek yang enak gitu loh. Kalau misalnya pas offline kan karena kita mobilisasi banget nih harus ke sana jadi berasa gitu. Capeknya kayak iya, badan aku capek, berasa tuh capek, butuh tidur. Tapi kalau misalnya online tuh kayak aku ngerasa tuh capeknya tuh bisa 2 kali lipat lebih capek, tapi badan aku nggak capek. Jadi kayak secara mental gitu loh capeknya gitu. Dia pinter-pinter bagi waktu sih, dan jangan lupa ngutamain diri sendiri juga. Karena kalau drop kan, ya pusing juga kita ya. Gitu. Oke, Kalau kalau Cip dari gimana Cip? gimana? Oh, perbandingannya offline sama online jauh banget sih. Apalagi untuk fakultasku ya. Eh, jadi kalau dari fakultasku sendiri kan pasti ada praktikum kan di Fakultas Peternakan. Eh, Seringkali eh, kalau misalnya latihan gitu, latihan dari BS, tabrakan sama praktikum. Atau kadang-kadang baru pulang praktikum, terus ada latihan. Kurang lebih gitu. Terus eh, dari kalau di BS itu kan sering kan aku sendiri kan dapat divisi peralatan kan harus ngurusin peralatannya, bersih-bersihin, bawa-bawain, terus apa lagi ya? Bersihin eh, ruangan. Itu kan ruangan bersih, kita yang bersihin anak-anak peralatan. Eh, tapi eh, untuk UKM yang lainnya seperti UKM musik offline-nya lumayan seru karena saya sendiri dapat divisi di bagian musik itu di bagian minat dan bakat yang bagian pembuatan musiknya. Jadi untuk datangnya itu cuman kalau misalnya kita pengen ngeband atau pengen jamming jadi tinggal datang terus ya nyanyi-nyanyi kayak gitu dan sebagainya baru balik itu biasa-biasa aja. Kalau misalnya kita bandingin sama online kalau untuk di BS sendiri nggak terlalu berasa karena divisi peralatan kerjanya itu harus kerja di lapangan. Jadi kalau misalnya online ya kita cuma kumpul-kumpul aja, cuma ketemuan. Bahkan sekarang udah jarang banget ketemuannya. Terus ngurusin peralatan juga kita cuman dapat kabar-kabaran aja gitu. Kalau barang yang ini aman atau enggak, barang ini aman atau enggak. Kalau untuk musik malah nggak terlalu enak karena jadi jarang kumpul, jarang ke studio. Jadi kurangnya banyak banget kalau misalnya di UKM musik itu. Dulu juga ngerasa kalau misalnya offline kayak gitu eh, ngebagi waktunya emang berat banget sih. Tapi awal juga mikirnya antara akademik yang buat kuliah sama UKM kayak gitu kan beda akademik non akademik. Kalau bisa bagi waktunya yang pas tapi selalu ngasih effort yang sama gitu. Kalau yang akademiknya 100%, non akademiknya juga harus 100%, nggak mungkin 50-50, nggak mungkin 75-25, harus sama 100%, 100%. Lebih gitu. Oke, kalau gitu kan tadi udah nyebutin ya Kak, suka dukanya kayak gimana. Dari dua itu lebih nyamannya, lebih sukanya tuh yang offline apa yang online? Kasih tahu Cip. Offline lah. Offline tuh, Bener, offline lah. offline Memang itu walaupun capek, berasa tapi seru gak sih, capeknya. Cip? Iya, Iya, seru tahu. Kayak ketemu orang tuh seru gitu. Terus kayak bisa ke lapangan. Terus pasti bisa Cip juga latihan. rindu banget nih sama apa sih namanya? Sama praktikum di lapangan ya nggak sih? Kangen sumber sekar, kangen Pengen kandang. nyobain. Pengen Keren nyobain banget. juga kan Iti? Kita Keren banget. offline. Aduh. Apalagi aku kan kalau praktikum tuh harusnya ke lapangan gitu kan, tapi nggak bisa lewat Zoom. Sedih banget sih, Bener jujur. sih. Banyak ya suka dukanya gitu.
Oke. Nggak apa-apa Kan deh. biasanya nih kalau kuliah nih ya, itu nggak cuman belajar gitu atau main sama organisasi kan. Biasanya nih ada nih satu hal lagi nih, itu percintaan atau perbucinan kan. Hmm, Ini aku lihat nih selama berat nih. online ini tuh banyak yang di ghosting gitu ya, atau yang tadinya deket karena LDR jadi pisah gini. Boleh gak nih ceritain sedikit pengalaman kakak nih selama offline ya, sama pas percintaan sama offline gitu. Karena kan aku sama Tiara kebetulan belum pernah ngerasain nih. Boleh nih dimulai dari Kak Ocit dulu deh. Boleh ceritain pengalaman temennya, boleh juga. Boleh pengalaman temennya atau pengalaman sendiri. Boleh tahu. Tahu-tahu. Lawan Spill the temennya. tea gitu. Spill the tea guys. Anonim saja namanya. Aduh, kenapa nggak bahas hari aja dulu ya? Eh, Cit. love Duluan, Cit. life ya. Selama offline nggak terlalu banyak, mungkin jarang banget soalnya terlalu mikirin kuliah dan praktikum, jadi pusing buat mikirin yang lain. Nggak ada waktu ya, Cit ya? Kalau dibilang nggak ada waktu, ada, tapi pas itu males. Mungkin kalau misalnya kepincut gitu sama yang ini sukanya suka nih, yang ini kayaknya suka ini, itu sering, tapi nggak ada yang ngedeketin gitu, PDKT kayak gitu nggak pernah. Jujur aku nggak pinter banget PDKT. Jadi lebih memilih untuk sendiri dulu ya waktu pas offline itu ya. Kalau nih Kak Shali, gimana nih Kak Shali? Kayaknya senyum-senyum mulu nih dari tadi nih ada nih. Ini kayaknya banyak nih ceritanya. Mbak Sali, oh jagoan. Mohon maaf nih ya, genrenya itu bukan romantis, tapi lebih ke thriller kayaknya. Ya. Jadi lebih banyak seremnya daripada romantisnya. Banget ya. Hampir nggak ada sih. Jadi itu tadi aku senyum-senyum kayak apa yang bisa aku ceritain? Apa aku ngarang aja ya? Tapi emang nggak ada. Gimana? Jadi nggak ada nih sama berapa tahun tuh ya kalau Kak Shali mungkin 2 tahun kali ya, hampir 2 tahun di universitas offline nggak ada nih. Atau ceritain spill the tea temennya gitu, atau pengalaman temennya juga nggak apa-apa deh. Sedikit-sedikit gitu. Ada Apa atau ya? enggak? Aku hampir nggak ada sih. Oke. Kalau temen aku kurang tahu sih. Cuman mungkin karena kalian juga belum pernah ke lapangan ya, aku mau sharing-sharing aja kalau di BS itu banyak banget orang-orang yang nggak jadi deh, aku nggak jadi cerita, males. Lalu Nggak boleh. Apa nih? Di BS itu banyak banget orang-orang yang cilok gitu. Terus kayak gitu sih, kayak dari angkatan-angkatan sebelumnya juga banyak banget yang cilok gitu. Katanya sih gitu. Tapi emang beberapa aku lihat gitu. Udah. Oke, sekian. Nggak ada lagi yang bisa diceritain nih. Oke, Ti, nanti kita cek ya, kita buktiin bener gak sih nih ada cinlok di BS. Oke, nanti kalau kita udah offline kita tunggu tanggal mainnya siapa nih kira-kira ya. Sebar kuesionernya, sebar. Oke. Oke deh. Aduh, seru banget ya pembahasan kita hari ini sama Oci sama Kak Sali. Wah. Iya nih. Ada gak nih satu kata buat podcast hari ini dari Kak Shali dan Kak Ocit gitu? Boleh siapa dulu, terserah. Sebelum kita tutup, bentar dulu Cit. Sebelum kita tutup, mereka kan nanyain kita nih. Ini giliran kita nanyain mereka. Mereka nanyain genre kisah percintaan kita nih. Nah, kita tanya nih ke mereka. Nah, kalau Indira gimana? Aku nggak selama ada. Online nih, selama online. Nggak ada. Jadi waktu itu pas mau masuk kuliah tuh deket tuh ya kan sama seseorang. Pas udah dapet tiba-tiba lost contact guys gitu. Di ghosting. Selama kuliah juga udah nggak kepikiran gitu lagi karena udahlah fokus dulu nih, matkulnya rada-rada nih kayak, karena kan selama ini belajar cuma ngitung tiba-tiba di jurusan aku harus latihan gambar lah segala macam, jadi kayak oke, tinggalin dulu. Jadi nggak ada deh sampai sekarang. Kalau Tiara gimana nih Tiara? Kasih tahu Tiara. Tiara gimana Tiara? Tiara berarti banyak ini, harus banyak. Banyak nih kayaknya. Aduh. Ketemu aja kayak nggak pernah gitu kan sama temen yang satu dom juga cuma satu cewek juga, itu gimana gitu kan.
jelasinnya gitu. Ya Oh, jadi- sama sih kurang lebih kayak Indira ya. Iya, sama. Ya. betul. Kesian banget ya kita. Kesian Kenapa banget ya jadi kita. Banget nih. sad girl dan Angkatan sad boy online. club nih, ya. Oke. Apa nih satu kata nih buat podcast hari ini nih sebelum berakhir gitu. Ya Mbak, sweet. Oke, yuk, sweet. 1, 2, 3. Ya, kamu lama. Ya. Oke. Silahkan duluan. Nah, podcast hari ini apa ya? Tadi udah kepikiran kata-katanya tapi lupa lagi. Gokil sih. Oke. Gokil. Gokil ya. Kalau Kak Syali gimana nih? Satu kata. Mantap sih. Ya, jarang-jarang ya kita bahas perbedaan offline dan online versi BS gitu. Ada nggak sih? Nggak tahu lagi. Mungkin nggak ada. Tapi kayaknya jarang deh. Baru kali Sebelumnya, ini. ya kayaknya ya. Kalau versi BS, kalau versi yang lain sih kayaknya udah banyak. Soalnya ya kadang ya udah kalau lagi ngumpul ya udah ngumpul aja gitu. Kayak nggak dibahas banget nih perbedaannya apa. Jadi thank you banget nih buat kalian yang udah nanya-nanyain kita, walaupun pertanyaan terakhir agak lebih sulit dijawab ya. Menyeramkan. Makasih. Gak ada pengalaman sama sekali. Nggak ada yang bisa di-share. Ada. Aduh. Oke nih. Makasih ya untuk Kak Syali dan Kak Ocit yang udah mau ngeluangin waktunya hari ini buat ngobrol bareng aku dan Tiara. Dan ya, episode ini harus berakhir. Tapi jangan sedih karena mungkin di episode lainnya kita bakal ketemu lagi, oke? Oke. Oke. Jangan kapok ya ngundang kita walaupun kita nggak bisa jawab pertanyaan terakhir. Sedih banget nih. Yap. Nanti mungkin kalau udah ada pengalamannya bisa kita undang lagi ya untuk punya. Oke, benar banget. Oke. Benar Oke, Ntar kita kalau udah yuk. punya pengalaman, aku chat kalian ya. Laporan. Siap. Siap. Jadi kalau gitu. Oke deh. Oke. Dadah Sobat BS. Dadah. Sobat See you BS. next time. Thank Sampai you. bertemu di podcast selanjutnya. Dadah. Oke Kak, jangan pada leave dulu ya sebentar. Mumpung masih ada waktunya, kita mau SS dulu buat nanti thumbnail di YouTube. Gitu. Oke. Tapi gelap banget kayaknya. Ini boleh pakai gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Ayo lagi. Tunggu sebentar. 1. Cit, gini, Cit. Ayo, Cit. Cit, gini, Cit. Gak tahu ini sebelah aku yang mana ini. Coba Ini kasih. kasar. Kau cheat gini. Kiri kanan. Kak kembali Kak. Kak Syali kembali. Oh. Kak Sali kembali. Gimana? Nah, iya kayak gitu. Aku Nah, iya. 1, 2, 3. Oke. Mau lagi gak? Mumpung masih ada nih beberapa menit. Mbak Sali gak bikin love itu. Bukan bikin love tadi. Bikinnya kacang. Ini. Kamu kembali. bentar. Aku kembali. Nggak tahu Kamu lagi kembali, beneran gimana. Ya, kamu gitu. 1, Bentar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Dadah. Yeay. See you next time. Terima kasih ya Kak. Terima kasih.